Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menyebutkan banyak kisah yang memiliki nasihat dan memperingatkan kita agar tidak terjerumus ke dalam apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita, dari yang dahulu rajin ibadah dan kemudian ia bermaksiat, sehingga menyebabkan ia jauh dari rahmat Allah. Al-Quran yang mulia telah menceritakan kepada kita kisah tentang Bal'am bin Ba'urah. Dahulu ia ialah seorang hamba yang salih dan menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Namun sayang, ia lebih memilih jalan syaitan sehingga ia tersesat yang membuat ia menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Lalu siapakah Bal'am bin Ba'urah? Bagaimanakah syaitan menyesatkannya? Dan apa yang terjadi setelah ia patuh terhadap syaitan? Ia adalah Bal'am bin Ba'urah bin Sanur bin Nab bin Lut. Ia merupakan keturunan Nabi Lut alaihissalam. Dan ia juga salah satu pendeta kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia memiliki ilmu pengetahuan yang luas sampai dia menjadi salah satu ulama di kaum Bani Israel dan mencapai derajat ilmu yang hanya dimiliki oleh para nabi. Ia menerima seruan Nabi Musa. Ia pun tahu terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika dia diseru dengannya, dia akan mengijabahinya. Dan apabila dia diminta, maka dia akan memberikannya. Jika ia melihat langit, ia akan melihat arsy-Nya Allah Ta'ala di atas langit ketujuh, walaupun ia berada di bumi. Namun kemudian, Bal'am malah menjadi tersesat setelah mendapatkan petunjuk, menjadi kafir setelah beriman. Bagaimanakah kisah kekufurannya? Dikisahkan bahwasanya Bal'am bin Ba'urah berasal dari Bani Kan'an, negeri orang-orang durhaka. Ketika itu, Nabi Musa alaihissalam datang kepada orang-orang durhaka untuk memerangi mereka, kaum Bal'am bin Ba'urah yang terletak di negeri Syam. Ketika itu Bani Kan'an melakukan suatu perkumpulan dan berkata kepada Bal'am, "Wahai Bal'am, sungguh Musa ialah seorang laki-laki yang keras. Ia memiliki pasukan yang cukup besar yang akan mengeluarkan kita semua dari negeri ini. Mereka telah menghalalkan darah kita semua, sedangkan engkau seorang yang selalu dikabulkan doanya. Maka keluarlah dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka." Maka Bal'am berkata kepada mereka, "Celakalah kalian. Ia adalah seorang nabi yang bersamanya ada para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan bagi mereka, sedangkan aku lebih mengetahui daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sekiranya aku melakukan hal itu, pasti duniaku dan akhiratku akan lenyap." Mereka terus memohon kepada Bal'am berulang kali, bahkan mereka menggodanya dengan harta, kedudukan, dan akan dinikahkan dengan seorang wanita yang cantik. Bal'am bin Ba'urah berkata kepada kaumnya, "Tunggu sampai Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku." Seperti biasa, Bal'am tidak akan melakukan pekerjaan sebelum ia mendapatkan petunjuk yang diperintahkan dalam tidurnya. Hingga dikatakan kepadanya ketika ia tidur, "Jangan doakan keburukan atas mereka." Bal'am akhirnya berkata kepada kaumnya bahwasanya Tuhanku telah melarangku untuk tidak mendoakan keburukan atas mereka. Akan tetapi mereka malah memberikan hadiah lagi kepadanya. Ia pun menerimanya. Kemudian kaumnya memohon permintaan mereka kembali. Dan Bal'am berkata, "Sampai Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku." Namun pada saat itu, Bal'am tidak mendapatkan wahyu apapun. Ia berkata kepada kaumnya, "Sungguh Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku." Mereka berkata, "Sekiranya jika Tuhanmu membenci untuk tidak mendoakan keburukan atas mereka, pasti ia akan melarangmu sebagaimana ia telah melarangmu pada saat itu." Mereka tidak henti-hentinya memohon kepadanya, bahkan sampai mencela sampai memfitnahnya. Dan akhirnya Bal'am mau memenuhi permintaan mereka. Suatu hari ia menunggangi keledai menuju sebuah gunung untuk mendoakan keburukan bagi kaum Bani Israel. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba keledainya berhenti. Ia pun turun dan memukulnya. Kemudian menaikinya kembali dan berjalan sebentar. Akan tetapi keledainya kembali berhenti, menahan diri untuk berjalan. Ia kembali memukulnya, lalu menaiki kembali dan berjalan sebentar. Namun keledai itu berhenti lagi. Ia pun turun dan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, Allah menjadikan keledai itu dapat berbicara. Keledai itu berkata, "Celakalah dirimu, wahai Bal'am. Ingin pergi kemanakah kamu? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanmu, menolakku untuk pergi bersamamu yang ingin mendoakan keburukan kepada Musa dan orang-orang beriman?" Tetapi Bal'am tidak mendengarkan perkataan keledai itu. Maka ketika ia telah sampai di sebuah gunung Husban, ia pun mendoakan Nabi Musa dan orang-orang beriman dengan keburukan. Di setiap kali ia mendoakan Nabi Musa dan kaumnya dengan keburukan, maka Allah mengalihkan doa tersebut untuk kaumnya, Bani Kan'an. Dan di setiap kali ia mendoakan kaumnya dengan pertolongan dan kebaikan, maka Allah pun mengalihkan doa tersebut untuk Nabi Musa dan kaumnya, sehingga mereka diliputi dengan kebaikan dan keberkahan.
Maka Bani Kan'an berkata kepadanya, celakalah dirimu wahai Bal'am, sungguh engkau mendoakan mereka kebaikan dan mendoakan kami keburukan. Lalu Bal'am berkata, pada perkara ini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengalahkanku. Dan setiap kali ia mendoakan keburukan untuk Bani Israel dan mendoakan kebaikan untuk kaumnya, Allah membalikannya sehingga ia pun putus asa seraya berkata kepada kaumnya, duniaku dan akhiratku telah hilang. Tidak ada yang tersisa pada diriku melainkan tipu daya saja. Bal'am tidak puas dengan ini, bahkan ia menunjukkan kepada mereka trik yang akan mereka gunakan untuk membinasakan Bani Israel. Maka ia pun berkata kepada mereka, percantiklah wanita-wanitamu dan tinggalkan mereka di antara perkemahan Bani Israel, dan perintahkan mereka agar tidak mencegah seorang yang akan melakukan perzinaan dengan mereka. Jika salah satu dari mereka berzina dengan salah satu wanita-wanita kalian, maka hal itulah yang akan mengalahkan mereka. Maka Bani Kan'an pun melakukan hal itu, dan wanita mereka mengelilingi tentara Bani Israel, sehingga seorang wanita bernama Kista binti Sur, salah satu wanita paling cantik, melewati Zimzi bin Shalhum, salah satu pria besar dari Bani Israel. Zamzi bin Shalhum membawa wanita itu, namun Nabi Allah Musa alaihissalam melihatnya dan berkata, hal ini dilarang untukmu, maka jangan dekati ia. Namun Zumdi bin Shalhum enggan mendengarkannya. Akhirnya ia memasukkan wanita itu ke dalam perkemahannya dan melakukan perbuatan keji. Pada saat itu, Allah murka kepada mereka dan mengirimkan wabah pada umat Nabi Musa. Di kota itu terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Suhah bin Irad, seorang laki-laki yang kuat dan keras yang sedang bepergian. Ketika ia pulang, ia melihat wabah yang menetap di kaum Bani Israel. Ia pun mengambil tombak dan mencari orang-orang yang berzina untuk membunuhnya. Dan ketika ia masuk ke suatu perkemahan, ia pun keluar dari perkemahan tersebut dan mengangkat tangannya seraya berdoa, Allahumma hadza fa'alna biman asaka fa'arana. Sehingga Allah menghilangkan wabah itu dari mereka, dan orang-orang yang mati akibat wabah itu mencapai 70.000 orang Bani Israel. Kisah Bal'am bin Bawrah termasuk salah satu kisah yang memiliki banyak pelajaran untuk orang-orang beriman. Di antaranya ialah bahwasanya pertolongan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang lain ialah diharamkan memusuhi para nabi dan orang-orang yang beriman, sehingga ditakutkan akan mengakibatkan suatu bencana besar bagi yang memusuhinya. Dan juga di kisah ini diajarkan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan, melainkan dengan berdoa. Tetapi pengabulan doa itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doa tersebut harus sesuai dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisahkan kisah Bal'am bin Bawrah di satu tempat, yaitu surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengeluarkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang telah mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wassalam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.